Setelah puas bersepeda keliling Pulau Lembata dan Adonara, saya kembali ke kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saya kembali ditemani Vino mengelilingi kota tua Larantuka yang dikenal juga sebagai kota 1000 kapel lantaran banyak kapel dibangun di samping rumah warga. Kapel-kapel ini dimaksudkan sebagai tempat beribadah warga Larantuka yang mayoritas beragama Kristen. Banyaknya kapel di Larantuka tidak lepas dari pengaruh Portugis yang datang ke Larantuka pada abad ke-15. Kedatangan Portugis mempengaruhi kerajaan Larantuka yang menguasai Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, dan Pulau Flores. Awas sambil mau nunjukin di sebelahmu itu sambil kasih tahu ini kapel. Jadi banyak kapel di Larantuka ini. Hampir tiap rumah ada kapel ya. Tiap punya suku, Bang. Oh, tiap suku. Suku. Bukan rumah, tiap rumah. suku ada kapel. Posisi kapel itu ada di halamannya rumah besarnya suku. Biasanya. Ah, ini kapel. Ini kapel juga. Oh. Larantuka juga dikenal sebagai tujuan wisata rohani bagi umat Katolik, khususnya bagi warga NTT di ujung timur Flores. Kota Larantuka juga dijuluki Kota Reinha atau Kota Bunda Maria. Sebagai Vatikan-nya Indonesia, Larantuka menyajikan wisata dengan nuansa religius, seperti tradisi Semana Santa yang berlangsung setiap tahun. Perayaan Semana Santa dilakukan selama seminggu penuh di masa Pekan Suci Paskah. Pengaruh budaya Portugis sangat kental di kerajaan Larantuka sekaligus mengubah kerajaan Larantuka bercorak Katolik. Peninggalan kerajaan Larantuka adalah bangunan yang didirikan Belanda yang disebut Istana Raja Larantuka. Menurut sejarah, bangunan itu didirikan pada 1887 oleh Raja Don Lorenzo de Vega. Raja-raja ini dulunya kafir. Dia terbentuk kerajaan ini abad ke-13, tepatnya tahun 1300. Dari seorang Asis ini, namanya Dona Watuele, yang menikah dengan pemuda dari luar, mamanya orang Jawa, bapaknya orang Timur, Maromakawan. Mungkin ada perdagangan rempah-rempah waktu itu, cendana, akhirnya Patigolo Rekrian tadi muncul ke sini. Tanpa disengaja, akhirnya bertemu dengan Dona Watuele, dia menikah. Dan keduanya bersepakat mendirikan satu kerajaan. Namanya waktu itu Kerajaan Atta Ilejadi atau Kerajaan Atta Jawa, dan kemudian menjadi kerajaan Larantuka. Bunda Maryam. Nah, ya sekarang turunnya itu karena itu prosesi Jumat tadi. Yang menarik dari bangunan Istana Raja Larantuka adalah hampir semua bangunan kayu, lantai, pintu,
dan kaca masih tampak asli meskipun telah beberapa kali direnovasi. Tidak jauh dari bangunan ini, terdapat sebuah altar dari lempengan batu yang digunakan sebagai Kenal kah, tempat Bapak untuk ini dengan meletakkan sajian adat. Kita minum yang mana? Oh, yang betul. Saya tahu bapaknya, sepupu saya. Oh, masih keluarga juga. Dias Vira Godinho, itulah nama FAM diberikan oleh Portugal kepada Raja Adebala tadi. Don Francisco Adebala, Dias Vira Godinho. Singkatan DVG itu Dias Vira Godinho. Dias Vira Godinho ini mengandung makna waktu di Portugal itu. Dias ini adalah nama-nama raja-raja di Portugal itu berawal dari nama Dias loh. Itu keturunan raja itu nama Dias. Vera ini ada bahasa Indonesia Latin, Vere. Itu artinya pembawa, pengikut. Godinho, Deo sebenarnya. Tapi singkatnya Deo Godinho. Jadi Tuhan Allah. God itu Allah. Deo itu Allah juga. Jadi Dias raja menjadi pengikut Allah. Jadi hamba Allah gitu. Yang menarik lagi di Larantuka adalah gereja nan cantik, yaitu Gereja Katedral Reina Rosari. Awalnya gereja ini disebut sebagai gereja besi, karena dibangun menggunakan besi-besi yang dibawa dari Den Haag, Belanda pada tahun 1884. Tempat wisata religi di Larantuka berupa gereja nan megah ini menjadi bukti kejayaan agama Katolik di Flores Timur. Saya juga mengunjungi makam Raja-Raja Larantuka, diantaranya Raja Larantuka ke-21 dan Permaisuri, yang merupakan Raja Larantuka terakhir yaitu Don Lorenzo III DVG, yang wafat pada tahun 1982.